Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monica Safitri. Pada kesempatan kali ini video saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik sampel. Yang pertama, kita akan membahas definisi populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik simpulannya. Wilayah generalisasi adalah wilayah yang dianggap sama rata, kemudian terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Artinya, yang saya katakan tadi sama rata, artinya di sini memang harus ada karakteristik ataupun kualitas yang memang sudah ditentukan oleh si peneliti. Subjek atau objek yang akan diteliti, peneliti harus mengetahui karakteristiknya untuk dipelajari, kemudian ditarik simpulannya. Selanjutnya, populasi bukan hanya orang, tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya. Artinya, populasi bisa berupa beberapa, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun sekolah-sekolah. Jadi di sini populasinya bukan hanya siswa dari sekolah, tetapi bisa jadi berupa benda, yaitu bisa jadi populasinya sekolah-sekolah ataupun perpustakaan yang ada pada sekolah tersebut. Nah, jadi artinya populasi bukan hanya orang saja, tetapi bisa berupa benda-benda alam lainnya. Selanjutnya, populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek ataupun subjek, tetapi meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek ataupun objek. Contoh, dalam di dunia kedokteran, satu orang pun bisa jadi populasi, ya. Tapi sampelnya bukan orang tersebut. Tetapi anggaplah sampelnya berupa darah atau berapa mili darah seseorang itu, sehingga memberikan generalisasi ataupun kesimpulan seseorang itu terkena penyakit ataupun infeksi apa. Jadi maksudnya hanya dari sampel darah bisa diambil kesimpulan terhadap penyakit yang diderita seseorang itu. Jadi maksudnya di sini jelas dikatakan oleh Sugiono, populasi bukan hanya sekedar jumlah, ya. Bukan hanya sekedar jumlah atau banyak jumlah, tetapi satu orang pun bisa. Tetapi bukan terletak pada orang tersebut sampelnya gitu ya, tetapi bisa jadi dari darah yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Oke, demikian definisi populasi. Kita lanjut ke definisi sampel. Selanjutnya, definisi sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, secara simpel ataupun secara sederhana, ya, sampel itu adalah sebagian dari populasi, ya. Secara sederhananya, sampel adalah sebagian dari populasi. Jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Artinya, anggaplah populasi 1 juta. Jadi, tidak mungkin kita meneliti populasi tersebut. Maka, perlu adanya sampel, ya. Maka
Makanya sampel merupakan, ini dia ya, sampel merupakan solusi dari masalah tertentu ataupun solusi dari banyaknya sampel yang kita katakan tadi, yaitu 1 juta sampelnya ya, populasinya ya, banyaknya populasi. Jadi mengapa begitu? Karena peneliti, kenapa kita ambil sampelnya, kenapa tidak populasinya, kan seperti itu kan? Mengapa? Karena peneliti memiliki keterbatasan. Yang pertama, terbatasnya waktu. Apalagi ya kan untuk skripsi, biasanya dituntut selesai di waktu-waktu tertentu. Kemudian terbatas oleh tenaga dan kemudian terbatas oleh dana. Artinya, apa ataupun jika kalian memiliki hal-hal terbatas seperti tersebut, maka kalian bisa menggunakan sampel ya. Jadi sampel merupakan solusi dari banyaknya populasi. Selanjutnya, apa yang diteliti pada sampel, simpulannya akan berdampak pada generalisasi populasi. Artinya, sampel yang kita pilih itu harus mewakili ya ataupun menggambarkan populasi secara keseluruhan. Sehingga demikian sampel yang kita ambil harus benar-benar representatif ya. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas ya, caranya banyak. Nanti akan kita bahas bagaimana teknik pengambilan sampel. Oke, selanjutnya prinsip dasar penentuan jumlah sampel. Jadi kalian harus pahami dulu ya, bagaimana prinsip dasar penentuan jumlah sampel. Di sini dikatakan semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Generalisasi artinya ketika kita meneliti, tingkat kesalahan semakin kecil. Misalnya, ada populasi kita sebanyak 100 orang, kita ambil sampelnya sebanyak 90. Sehingga sampel yang kita ambil mendekati jumlah populasi. Maka dapat dikatakan peluang kesalahan ataupun tingkat kesalahan pada hasil penelitian kita semakin kecil. Itu dia ya maksudnya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Artinya, ketika kita mengambil misalnya tadi populasinya ada 100 orang, kita mengambil sampelnya 5 orang, berarti ini adalah menjauhi populasi. Sampel kita terlalu kecil dan semakin menjauhi populasi akan mengakibatkan besarnya peluang kesalahan ataupun tingkat kesalahan ataupun hasil penelitian kita itu salah. Tingkat kesalahannya semakin besar. Kenapa? Karena 5 orang yang kita pilih belum tentu bisa mewakili yang 100 orang tadi ya. 5 orang sampel yang kita pilih. Artinya 5 orang sampel yang kita ambil tadi belum tentu memiliki karakteristik ataupun sifat yang sama dengan 100 orang tadi. Jadi 5 orang yang kita ambil sampel tadi belum bisa mewakili karakteristik ataupun kualitas ataupun sifat dari 100 orang tadi ya. Jadi sudah jelas ya prinsip dasar penentuan jumlah sampel ini ya, yaitu semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi ataupun hasil penelitian semakin kecil. Tingkat kesalahan hasil penelitian kita semakin kecil.
Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan atau tingkat kesalahan dari hasil penelitian kita semakin besar gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke teknik pengambilan sampel. Selanjutnya kita akan membahas teknik sampling. Menurut Sugiono, teknik sampling terbagi atas dua. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling artinya semua populasi berpeluang sama untuk menjadi sampel, ya. Jadi semua populasi itu berpeluang untuk menjadi sampel. Sedangkan non-probability adalah semua populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, ya. Tidak mempunyai peluang yang sama. Jadi bisa jadi populasi itu ada yang tidak mempunyai peluang menjadi sampel. Sedangkan probability, semua sampel itu mempunyai peluang. Nah, itu bedanya ya. Jadi bagaimana kinerja dari probability dan non probability, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling terdiri atas sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang paling sederhana ya. Di sini semua populasi memiliki peluang yang sama ya. Berarti ini ada tadi jenis probability sampling ya. Simple random sampling ini memiliki syarat. Yang pertama, populasinya harus homogen atau memiliki karakteristik yang sama ya. Atau bisa juga dia memiliki karakteristik relatif homogen atau relatif sama ya. Misalnya ketika kita mempunyai populasi kelas 10, berarti semua populasi itu harus kelas 10. Jadi dia harus homogen ya, harus sama. Dan teknik pengambilannya yaitu secara random atau secara acak ya. Sampelnya harus bisa mewakili ataupun representatif ya. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling. Di sini artinya dia memiliki proporsional atau memiliki proporsi ya. Misalnya di sini kita ada populasi, kita misalkan ini adalah jumlah dari karyawan perusahaan ya. Karyawan perusahaan atau PT bisa ya. Karyawan pada perusahaan tersebut memiliki yang tamatan S2 ada 30 orang, S1 60 orang, sedangkan untuk SMA sederajat ada 100 orang. Jadi di sini tidak homogen ya. Populasinya tidak homogen, ada proporsinya ya. Jadi bagaimana kita teknik pengambilan sampelnya? Sama aja ya. Dia diambil secara random ya. Diambil secara random, caranya ada proporsinya. Misalnya kita bagi dua.
Yang S2 kita ambil setengahnya yaitu 15, sedangkan yang S1 kita ambil setengahnya 30, dan yang SMA sederajat kita ambil setengahnya yaitu 51. Jadi di sini sudah mewakili ya. Sampel kita sudah mewakili karena kita sudah mengambil secara random dengan cara terdiri dari proporsinya gitu. Maksudnya untuk proporsi S2, S1 dan SMA sederajat ya. Dan sama diambil juga secara random. Jadi kan di sini sudah populasi pada penelitian kita terlalu besar ya ini ya. Coba hitung berapa, ada 190, sehingga kita ambil sampel dengan cara proportionate stratified random sampling sehingga menjadi sampel kita sebesar 95 ya. Oke. Jadi beginilah teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate stratified random sampling ya. Selanjutnya disproportionate stratified random sampling. Ini artinya disproportionate, berarti dia tidak sesuai dengan proporsinya ya. Artinya di sini kembali seperti contoh kita tadi, yaitu populasi kita ada karyawan ataupun pegawai dari perusahaan. Di sini pada perusahaan yang sekarang karyawannya yang tamat SMA ataupun jenjang pendidikannya jenjang tamatan SMA sederajat memiliki 100 orang, sedangkan S1 50 orang dan S2 5 orang. Di sini kan tidak proporsional, tidak sesuai dengan proporsinya. Kenapa? Karena untuk tamatan SMA dia sudah terlalu banyak. Di sini untuk S1 sedikit lebih banyak, sedangkan untuk yang S2 terlalu sedikit. Jadi kalau misalkan kita buat dia proporsinya kita bagi 2, SMA kita bagi 2 50, sedangkan tamatan S1 kita bagi 2 25, dan untuk S2 kita bagi 2 yaitu 5 bagi 2 2,5. Tidak ada sampel sebanyak 2,5 ya, tidak ada. Sehingga ini kita ambil 5 secara keseluruhan. Kenapa kita ambil 5? Inilah dia artinya tidak sesuai dengan proporsinya. Kita ambil 5 karena terlalu sedikit kalau kita bagi lagi kan. Nah, diambil secara random juga kecuali yang mengalami ketimpangan. Artinya ketimpangan di sini dia ya. Untuk yang tamatan S2 mengalami ketimpangan. Jadi untuk yang tidak mengalami ketimpangan kita ambil secara random, sedangkan yang mengalami ketimpangan kita ambil semuanya. Nah, gitu dia ya. Kita ambil semuanya, sehingga teknik pengambilan seperti ini dikatakan disproportionate stratified random sampling ya. Oke, selanjutnya cluster sampling atau area sampling. Ini biasanya digunakan pada pengambilan quick count ya, pada pemilu ya. Di sini misalkan kita memiliki populasi daerah. Contoh kita buat daerah Bekasi. Bekasi itu memiliki beberapa kecamatan ya. Jadi kalau kita meneliti semua populasi daerah ini terlalu besar, maka kita ambil beberapa kecamatan, diambil sama aja secara random ya, diambil secara random. Ini ada beberapa kita ambil secara random dan secara proporsional. Artinya setelah sudah kita ambil secara random, kita ambil lagi secara proporsional. Artinya kecamatan Bantar Gebang ini kita ambil misalnya populasinya, kita ambil misalnya kita bagi 2 lagi, ini berapa warganya kita bagi 2, Bekasi Barat begitu, Bekasi Timur begitu, dan sampai Jatiasi kita ambil jumlah masyarakat atau warganya secara proportionate stratified random sampling. Jadi sampelnya
memiliki dua tahap. Yang pertama kita ambil secara random dan kita ambil secara proportionate stratified random ya. Atau contohnya lagi, misalkan populasi kita Indonesia ya. Di Indonesia ini memiliki beberapa provinsi. Misalnya kita buat Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, banyak dan banyak lagi. Maka kita ambil beberapa provinsi yang mewakili secara random. Dan sudah kita ambil secara random, kita ambil lagi sampel per provinsi dengan cara proportionate stratified random sampling ya. Maka sampelnya akan semakin kecil, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas non probability sampling. Ini tadi sudah kita katakan non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel ya. Yang pertama kita akan membahas sampling sistematis. Di sini adalah teknik pengambilan yang sederhana pada non probability. Artinya di sini misalkan ini kita mempunyai populasi sebanyak 64 orang. Kita beri nomor urut, atau ini kita misalkan aja nomor absen kalian ya. Misalkan ada mahasiswa 64 orang, kita buat dia nomor absennya ya, kita buat pakai nomor sampai 65 orang dan diambil secara sistematis. Artinya kalau kita ambil, boleh kita ambil kelipatan 1, boleh kita ambil kelipatan 2 ya. Jadi kita ambil secara sistematis. Misalnya kita ambil kelipatan 2, 4, 6, 8. Otomatis yang kelipatan 1 atau bilangan ganjil tidak memiliki peluang untuk menjadi sampel. Itu dia ya. Tidak memiliki peluang untuk menjadi sampel. Jadi dia diambil secara sistematis ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu sampling quota. Artinya sampel yang diambil dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu hingga memenuhi kuota yang dibutuhkan. Artinya seperti ini. Jika sampel kita kuotanya 300 orang, jadi kita mengambil sampel itu sebanyak 300 orang. Misalnya kita mau meneliti tingkat kepuasan dalam mengendarai ojek online misalnya ya. Jadi sampel yang digunakan yaitu 30 orang, maka kita cari sampel itu harus 3 orang karena dia kuotanya 300 orang ya, maksudnya 300 orang. Jadi boleh kita ambil orang yang sudah pernah menaiki ojek online sebanyak 300 orang ya. Jadi sampelnya ini harus memiliki karakteristik katanya. Sehingga artinya sampelnya ini misalkan tadi kita meneliti tingkat kepuasan menaiki ojek online, berarti kita harus mencari populasi yang benar-benar sudah pernah menaiki ojek online gitu artinya ya. Jadi di sini sudah ditentukan berapa kuota samplingnya gitu. Jadi kita harus mencari sebanyak kuota tersebut. Oke, selanjutnya sampling insidental. Ini sama-sama seperti sampling kuota ya. Hanya saja perbedaannya siapa saja yang secara kebetulan ataupun insidental bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan kriteria.
Artinya kalau sampling kuota itu sudah ditentukan berapa kuotanya. Tetapi kalau sampling insidental ini tidak ditentukan berapa kuotanya. Misalnya contoh kita mau meneliti tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran daring gitu kan. Berarti kita harus mencari populasi yang sudah mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring gitu ya. Jadi siapa yang sudah mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran secara daring, maka kita masukkan kriteria ataupun kita masukkan sampel. Nah, gitu ya. Siapa saja boleh ya. Jadi tidak ditentukan berapa orang gitu. Selanjutnya sampling purposive, artinya di sini misalkan kita mau meneliti kualitas makanan. Ini misalnya ya, kita mau meneliti bagaimana kualitas makanan tersebut, maka sumber data yang kita gunakan yaitu orang yang ahli dalam perihal makanan ya. Karena kita mau melihat berapa tinggi tingkat rasanya ya, tingkat kreativitas dalam mengolah makanan tersebut. Jadi kalau sumber datanya seperti saya tidak bisa digunakan karena saya tidak memiliki ahli dalam perihal makanan. Saya hanya menikmati makanan ya, gitu maksudnya ya. Contoh yang kedua, misalkan kita ingin meneliti bagaimana kondisi HAM, maka sumber data yang harus kita gunakan yaitu orang yang ahli dalam HAM ya. Tidak bisa kita buat sembarangan sumber data kita ataupun sampel kita ya. Jadi teknik sampling purposive ini adalah teknik pengambilan sampel yang harus memang kita jeli dalam menggunakan teknik pengambilan sampel ya. Oke, Selanjutnya sampling jenuh. Di sini artinya ketika populasi kita kurang dari 30 orang, artinya populasi kita terlalu kecil, maka sampel yang kita gunakan yaitu teknik pengambilan sampel yang kita gunakan yaitu sampling jenuh. Artinya semua populasi kita gunakan. Kenapa? Karena jumlahnya terlalu kecil atau karena hal yang lain. Misalnya kita meneliti mahasiswa prodi kimia. Jadi mahasiswa prodi kimia pada semester 3 tahun 2022 ini misalkan sebanyak 20 orang. Kenapa hanya sedikit? Karena masih jurusan baru ataupun prodi baru ya. Jadi tidak apa-apa, kita ambil semuanya, kita gunakan menjadi sampel. Maka teknik pengambilan ini yaitu teknik sampel jenuh. Artinya sampel kita jenuh gitu ya. Jadi boleh apakah mengurangi tingkat keberhasilan atau tingkat kebenaran pada hasil penelitian kita? Tidak. Karena apa? Kembali ke prinsip penelitian tadi. Jika sampel yang kita gunakan mendekati populasi atau jumlah populasi, maka hasil penelitian kita ataupun kesalahan dari penelitian kita semakin kecil ya. Sehingga hasil penelitian kita akan lebih baik karena kan dia semua populasi yang kita gunakan, berarti semua bisa menggambarkan bagaimana populasi tersebut gitu ya. Jadi bisa mewakili. Nah, populasi kita kecil tidak apa-apa ya. Itu tidak akan mengurangi tingkat kebenaran dari hasil penelitian kita. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu snowball sampling. Snowball sampling ini artinya seperti bola salju ya. Bola salju yang kecil lama-lama menjadi besar gitu dia, menggelinding menjadi besar, menggelinding menjadi besar. Itu artinya seperti apa?
Misalkan ini peneliti, ini kebanyakan digunakan pada forensik ya. Misalnya kan ada makanan yang berbahaya atau mengandung racun ya. Peneliti memiliki sampel, ada yang membawa makanan tersebut ya. Misalnya sampel yang pertama, peneliti menanya, dari mana kamu dapat makanan tersebut? Dan sampel pertama ini mengatakan dari si sampel 3, dari si sampel 4, dari si sampel 5. Sedangkan ditanya lagi di si sampel 3, dia mengatakan mendapat dari si sampel 9, sampel 12 dan banyak lagi. Mereka mengatakan dari sampel 10, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan si sampel 2, dikatakan dari mana kamu dapatkan makanan tersebut. Dia mengatakan dari sampel 6, sedangkan sampel 6 mengatakan dari sampel 7, 8 dan seterusnya. Sehingga dari sampel yang 2 orang ini tadi menjadi banyak sampelnya. Itu artinya dia snowball sampling ya. Jadi untuk sampel yang pertama aja kita teliti belum menghasilkan kebenaran. Jadi perlu banyak sampel yang lain. Itu dia yang dikatakan dengan snowball sampling. Pertama dia sedikit, lama kelamaan menjadi banyak sampelnya gitu dia ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.